Kenalin, nama aku Jihati Hasanah. Aku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Nah, tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Islam dan akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan agama Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan dinasti Islam yang didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nah, dinasti Umayyah ini berdiri pada tahun 661 Masehi dan berlangsung hingga 751 Masehi. Dan dinasti Umayyah ini merupakan masa kekhalifahan setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Secara garis besar, dinasti Umayyah terbagi atas dua periode. Periode pertama yaitu dari tahun 661 Masehi sampai dengan 751 Masehi yang berpusat di Damaskus. Dan periode kedua yaitu dari tahun 756 Masehi sampai dengan 1031 Masehi yang berpusat di Andalus, Spanyol. Selanjutnya, bagaimana sih pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah itu? Mari kita simak. Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah masih belum bersifat formal. Para anak penguasa dan masyarakat masih belajar di lingkungan istana, khusyur, dan juga gurun. Nah, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah juga bersifat desentrasi. Maksudnya bersifat desentrasi, yaitu pendidikan Islam tidak hanya berpusat di ibu kota saja, akan tetapi juga dikembangkan di seluruh daerah yang telah dikuasai seiring dengan perluasan wilayah. Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pendidikan khusus, dan yang kedua yaitu pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Pendidikan khusus yaitu pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak pembesarnya. Nah, proses pembelajarannya dilaksanakan dalam lingkungan istana, dan materi yang diajarkan seputar kepemimpinan dalam memegang kendali pemerintahan, disertai juga materi membaca dan menulis Al-Quran, Al-Hadis, sejarah bangsa Arab, syair-syair, keterampilan berkuda, dan juga ilmu berperang. Nah, yang kedua, pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Nah, proses pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW untuk para umatnya. Proses pembelajaran ini menjadi tanggung jawab para ulama yang memikul tugas sebagai pengajar, pendidik, sekaligus pemimpin bagi rakyat. Meskipun terdapat dua sistem yang berbeda, Khalifah dinasti Umayyah tetap tidak memandang sebelah mata bidang pendidikan, bahkan dinilai amat sangat penting bagi kemajuan bangsa Arab dan daerah taklukannya. Adapun pola dan corak pendidikan pada masa dinasti Umayyah, yang pertama bersifat Arab dan Islam tulen. Maksudnya, pada masa ini pendidikan didominasi oleh orang-orang Arab karena saat itu unsur-unsur Arab yang memberi arah pemerintahan agama dan budaya secara politis. Yang kedua, meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Maksudnya, orang Islam saat itu berpandangan bahwa Islam adalah agama negara. Maka wajar dalam masa periode ini banyak melakukan penaklukan wilayah dalam rangka menyiarkan dan memperkokoh ajaran Islam. Dan yang ketiga, prioritas pada ilmu nakliyah dan juga bahasa. Pada periode ini memprioritaskan pada ilmu-ilmu nakliyah seperti baca tulis Al-Quran, pemahaman fikih, dan tasyri. Kemudian ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu tersebut ialah ilmu bahasa seperti nahwu, shorof, dan juga sastra. Dan yang keempat, menunjukkan bahan tertulis pada bahasa tertulis sebagai bahan media komunikasi. Kita masuk di tujuan pendidikan agama Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, sebagaimana disampaikan di awal, pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari proses pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin. Mengutip dari Samsul Nizar, menuturkan secara ideal dan global, tujuan
sistem pendidikan Islam yang berkembang kala itu masih relatif seragam, yaitu bertujuan sebagai wujud pengabdian baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun secara horizontal kepada manusia dan alam. Adapun jika dikulik lebih dalam secara khusus, tujuan pendidikan Islam pada masa ini tergantung dengan jenjang pendidikan yang ditempuh, yaitu antara lain yang pertama, jenjang khutab untuk memenuhi kebutuhan keilmuan dasar agama dan keilmuan serta kecakapan hidup sehari-hari seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Yang kedua, pendidikan privat istana. Nah, ini memiliki tujuan yang sama dengan jenjang khutab, akan tetapi ditekankan juga dalam penguasaan bahasa Arab yang fasih. Dan yang ketiga, jenjang halaqah. Nah, untuk jenjang ini tujuannya yaitu untuk mendalami masalah-masalah agama yang bersifat praktis bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, pada bentuk majelis sastra. Nah, secara umum ini bertujuan untuk mendalami masalah-masalah di bidang sastra dan sejarah. Sejarah mencatat pada masa dinasti Umayyah banyak wilayah yang baru yang ditaklukkan. Perluasan wilayah tersebut bukanlah dengan merobohkan atau menghancurkan, akan tetapi secara teratur diikuti oleh ulama-ulama dan guru-guru agama yang turut bersama tentara Islam. Maka tidak heran jika pusat pendidikan tersebar di berbagai kota-kota besar seperti di kota Mekkah, Madinah, Basrah, Kufah, Damsyik, dan kota-kota lainnya. Nah, adapun lembaga atau pusat pendidikan pada masa dinasti Umayyah yaitu ada yang pertama, pendidikan di khutab. Secara kebahasaan, khutab merupakan tempat belajar membaca dan menulis. Di lembaga ini, anak-anak diajarkan cara membaca, menulis, dan juga menghafal Al-Quran dan pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua, pendidikan masjid. Nah, merupakan tempat pengembangan kajian keilmuan yang bersifat keagamaan dengan menggunakan sistem halaqah. Yang ketiga, sufah. Nah, tempat pendidikan yang berkonsep pondok bagi pendatang baru dan mereka tergolong kurang mampu. Di sini para murid diajarkan hukum Islam dan cara membaca serta menghafal Al-Quran secara benar. Sufah ini dapat ditemukan sebanyak 9 tempat di kota Madinah. Dan yang keempat, pendidikan Badiah. Tempat ini berfokus pada pembelajaran bahasa Arab di dusun Badui di Padang Sahara yang bermula ketika Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan memprogramkan Arabisasi bagi masyarakat yang belum menguasai Arab secara fasih dan murni sesuai dengan kaidahnya. Nah, akibat dari kebijakan Arabisasi ini, muncullah ilmu kawaid dari cabang ilmu lainnya. Melalui lembaga ini, bahasa Arab dapat tersebar luas, yaitu ke Irak, ke Syria, Mesir, Lebanon, Tunisia, Maroko, Aljazair, Yaman, dan lainnya. Dan yang kelima yaitu Khan, sebuah asrama yang diperuntukkan untuk murid-murid dari luar kota yang hendak belajar hukum Islam di suatu masjid. Selain itu juga sebagai sarana belajar privat para murid. Yang keenam yaitu pendidikan perpustakaan. Pemerintah dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa Khalifah Al-Hakam Ibnu Nasir. Dan yang ketujuh yaitu majelis sastra. Nah, merupakan majelis yang diperuntukkan untuk sastrawan untuk membahas masalah kesusastraan. Selain itu juga ditemukan aktivitas penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke bahasa Arab. Dan yang kedelapan, Bamaristan. Bangunan rumah sakit untuk berobat dan merawat orang juga tempat studi ilmu kedokteran. Dan yang kesembilan, Madrasah Mekkah. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Abbas pergi ke Mekah lalu ia mengajar tafsir, fikih, dan sastra di Masjidil Haram. Berkat ia, pembangunan Madrasah Mekah menjadi sangat masyhur di seluruh negeri Islam. Dan yang ke-10, Madrasah Madinah. Nah, tidak kalah dengan Madrasah Mekah, pendidikan di Madinah juga sangat masyhur dikarenakan banyak sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di sana. Dan yang ke-11 yaitu Madrasah Basrah. Nah, ulama dari kalangan sahabat yang terkenal di Basrah ialah Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Nah, Abu Musa al-Asy'ari adalah seorang fuqaha, menguasai hadis,
dan ahli Al-Quran. Sedangkan Abbas bin Malik terkenal dengan ilmu hadisnya. Dan yang ke-12, Madrasah Kufah. Nah, Madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah telah mencetak ulama besar sejumlah 6 orang, yaitu Alqamah Al-Aswad, Masrok, Ubaidah, Al-Haris bin Qais, dan Amr bin Syurabil. Mereka itulah yang kemudian menggantikan posisi Abdullah bin Mas'ud sebagai pengajar di Kufah. Dan yang ke-13, Madrasah Damsyik di Syam. Setelah negeri Syam Syria tergabung dalam wilayah kekuasaan Islam dan penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, maka negeri Syam mampu menculik perhatian para khalifah. Madrasah Damsyik mencetak imam penduduk Syam, yaitu Abdurrahman al-Auza'i, yang ilmunya sejajar dengan Imam Malik dan Abu Hanafiyah. Mazhabnya tersebar di Syam sampai juga dengan Andalusia. Dan yang ke-14, Madrasah Fistat di Mesir. Nah, ulama yang mulanya di madrasah di Mesir ialah Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu Fisfat Mesir lama. Ia seorang ahli dalam hadis dengan arti kata yang sebenarnya. Karena ia bukan saja menghafalkan isi hadis-hadis yang didengarnya dari Nabi Muhammad SAW, melainkan juga dituliskannya dalam buku catatan agar ia tidak lupa atau khilaf dalam meriwayatkan hadis-hadis itu kepada para muridnya. Pemerintah dinasti Umayyah menaruh perhatian tinggi dalam bidang pendidikan. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Nah, di antara ilmu-ilmu yang dikembangkan yaitu ilmu agama. Nah, ilmu agama meliputi Al-Quran, hadis, dan fikih. Nah, proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Perkembangan ilmu fikih berkembang pesat ketika masa pemerintahan Bani Umayyah II di Andalusia, yang kemudian lahir 4 mazhab besar, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Yang kedua ada ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada ilmu kimia, kedokteran, dan astrologi. Dalam ilmu pengobatan, awalnya masih bersumber pada pengobatan tradisional yang diterapkan Nabi, yaitu mengeluarkan darah dengan gelas atau dibekam. Nah, kemudian pengobatan ilmiah Arab banyak yang bersumber dari Yunani, sebagian besar dari Persia. Adapun dokter pertama pada masa dinasti Umayyah yaitu adalah Al-Haris ibnu Khaladah yang berasal dari Taif, yang kemudian menuntut ilmu ke Persia. Yang keempat ada ilmu sejarah dan geografi. Nah, segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ilmuwan yang terkenal yaitu Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi yang berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Dan yang kelima ada bidang filsafat. Nah, segala ilmu yang umumnya berasal dari bahasa asing. Dan yang keenam ada seni rupa. Arabesque merupakan prestasi lukis yang gemilang dari perkembangan seni rupa saat itu. Dekorasi orang Arab ini hampir semuanya berisikan motif Islam dengan menggunakan motif tanaman dan garis-garis geometris. Dan perolehan pengetahuan Islam pada masa dinasti Umayyah awalnya didominasi oleh metode bayani, di mana proses perolehan ilmu ini bertumpu dan bersumber pada nas-nas agama yang kala itu terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan fatwa para sahabat. Namun pada masa akhir dinasti Umayyah mulai berkembang metode burhani seiring dengan banyaknya aktivitas keilmuan yang berupa penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Di sisi lain juga terjadi perkembangan yang luar biasa dalam upaya mencari dan menghafal hadis. Hal ini dibuktikan pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pernah mengirimkan surat kepada para ulama untuk menulis dan mengumpulkan hadis. Nah, perintah khalifah tersebut telah melahirkan metode baru yang disebut dengan metode rihlah, di mana para ulama mencari hadis kepada orang-orang yang dianggap mengetahui hadis di berbagai tempat. Terdapat juga metode-metode lain dalam penyampaian ilmu pada masa dinasti Umayyah, yaitu terdiri dari metode ceramah, metode diskusi,
metode mendengarkan, metode memaparkan, metode saling mengingatkan, metode tanya jawab, dan juga metode debat. Nah, itulah tadi metode-metode yang digunakan pada masa dinasti Umayyah. Ada dua kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, kurikulum pendidikan rendah. Nah, pada kurikulum ini terdapat kesukaran ketika ingin membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Yang pertama, karena tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk tingkat rendah maupun untuk tingkat penghabisan, kecuali Al-Quran yang terdapat pada kurikulum. Yang kedua, kesukaran di antara membedakan fase-fase pendidikan dan lamanya belajar, karena tidak ada masa tertentu yang mengikat murid-murid untuk belajar pada setiap lembaga pendidikan. Dan yang kurikulum yang kedua yaitu kurikulum pendidikan tinggi. Nah, kurikulum pendidikan tinggi atau kholaqoh bervariasi tergantung pada syekh yang mampu mengajar, yang mau mengajar. Para mahasiswa atau siswa tidak terikat untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Demikian juga guru tidak mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. Mahasiswa bebas untuk mengikuti pelajaran di sebuah halaqah dan berpindah dari sebuah halaqah ke halaqah yang lain, bahkan dari satu kota ke kota yang lain.